ilal akhlaqil karimah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan daripada ngaji subuh kita atau masuk pada pagi hari ini sampai kepada al-faslul khamis fi iltimasi lailatul qadri. Pasal daripada kitab Fawaidul Ramadaniyah, Fawaidus Shaum dari Imam Al-Izz bin Abdus Salam. Kitab Fawaidus Shaum, Maqasidus Shaum, Imam Abdul Izz sampai kepada Al-Faslul Khamis, bagian kelima. Bagian kelima tentang mencari malam Lailatul Qadar. Mencari malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Kita sekarang sudah berada di malam yang di hari ke-12. Hari ke-12. Insyaallah kita akan berkumpul khatam Al-Quran di hari memperingati hari Nuzulul Quran, sekaligus haul Ashabul Badar, sekaligus juga haul Sayyidah Khadijah Al-Kubra, terus juga haulnya saya punya guru Abuya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Itu pada malam hari tanggal 27 Maret. Tanggal 27 Maret. Kayaknya malam ke-19 kalau nggak salah. Malam ke-19 kita kumpul, kita baca, kita khatam Quran di dalam sholat tarawih seperti tahun-tahun sebelumnya. Kemudian kita mendengarkan sedikit sejarah daripada Perang Badar, sedikit sekelumit daripada sejarah Sayyidah Khadijah, dan juga sekelumit daripada biografi Abuya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, yang dengan mendengarkannya kita bisa tiru, kita bisa contoh, biar kita juga bisa dapat apa yang mereka dapatkan. Mereka bisa dapat kemuliaan. Bayangkan Ashabul Badar, kita sebut namanya, bisa bikin kabul doa. Begitu Sayyidah Khadijah, derajatnya di sisi Allah, istri paling dicintai Nabi ini, bagaimana ceritanya bisa jadi begitu? Beliau bisa mendapatkan kemuliaan itu, kita pun bisa. Kata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, As-Sagi bagi zat yang maha memberi luapan air, zat yang maha memberi masih tetap sama. Tuhannya Ashabul Badar sama Tuhan kita sama. Tuhannya Sayyidah Khadijah dengan Tuhannya kita juga sama. Tuhannya Abu Sayyid Muhammad Maliki dengan Tuhannya kita juga sama. Dan Tuhannya kita bersama itu tidak berubah, tetap sama. Bukan berarti Allah zaman dulu lebih baik lebih royal daripada Allah zaman sekarang. Enggak sama. Royalnya sama. Rahmatnya sama. Terus cara memberikannya sama kepada orang-orang yang berhak. Syarat-syaratnya juga sama. Nah, kalau Perang Badar bisa digapai dengan peperangan yang luar biasa, kita bisa mendapatkan yang minimal mirip dengan Ashabul Badar. Karena peperangan itu kelihatannya udah gak ada perang bareng sama Nabi Muhammad, dan itu peperangan yang sangat genting, gak ada. Tapi kita bisa. Dengan apa? Dengan sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu melawan hawa nafsu. Kita lagi perang melawan musuh besar yang lebih hebat daripada peperangan Ashabul
Qadar. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berusaha untuk menggapai seperti yang mereka gapai, dan kita harap Allah memberikan kita seperti apa yang Allah berikan kepada mereka. Dan itu nggak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Maka di sini disebutkan bahwasanya mencari malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri Lailatul Syarifatun. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang mulia. Malam yang mulia. Ini kalau udah bicara mulia berarti beda dari malam-malam biasa. Fadallahu ala alfi syahrin laisa fiha Lailatul Qadar. Allah muliakan itu malam dengan kelebihan seperti 1000 bulan di luar daripada malam Lailatul Qadar. Kalau Lailatul Qadar kita ngapain aja dihitung seperti kita melakukannya selama 1000 tahun, 1000 bulan. Atau kalau dihitung tahun 83 tahunan. 83 tahun. Kita ngomongin orang itu malam, kita ngomongin orangnya 83 tahun, ngomongin orang doang tuh. Dapat catatannya. Kita tahajud tuh malam, tahajud kita 83 tahun. Kita baca Qurannya 83 tahun. Kita nonton gosip di TV, kita nonton gosip 83 tahun. Itu kalau setahun. Kalau setiap tahun rutin. Umur kita sekarang anggap 50, 40, 50 tahun. 50 kali 83 tahun. Berapa? Banyak betul. 50 kali 83 tahun. 5 kali 8 berapa? 40. Benar apa enggak? Mangap-mangap aja loh. 5 kali 4 berapa? Nengok. 5 kali 4 berapa? 20. Katanya 20. Masih lumayan jawab. 40 berapa jadinya tuh? 50 tahun kali 50 kali 80 berarti 400 ya. Anggap 400 tahun. 400 sampai 4000. 400 tahun ngomongin orang doang. 400 tahun ngomongin orang doang. Kalau kita dengar ceritanya di kitab Imam Haddad Nasaifuddiniyah, ada orang ibadah 500 tahun. Ibadah 500 tahun tuh. Hidupnya dipakai ibadah 500 tahun. Nah, kita dipakai buat ngomongin orang 400 tahun. 400 tahun tuh dipakai buat ngomongin orang. Yang tidurnya 400 tahun. Ini ngalah-ngalahin ini Ashabul Kahfi. Malam Lailatul Qadar dia tidur sampai subuh, apalagi subuhnya lewat. Itu dia ngalah-ngalahin Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi aja tidurnya berapa tahun tuh? Berapa tahun Ashabul Kahfi? Jadi kayaknya kalau Jumat kagak ada yang baca surah Kahfi. Kalau Jumat baca surah Kahfi. Kalau Jumat baca surah Kahfi biar nanti kalau Dajjal datang kita nggak kena fitnahnya. Udah mulai fitnah Dajjal nih. Buktinya kita kalau ada orang yang jelek-jelekin kita, dasar Dajjal nih orang nih gitu. Udah mulai nongol Dajjal nih. Memang Nabi bilang sebelum Dajjal yang asli nongol, keluar duluan 70 Dajjal. Ada 70 Dajjal yang nongol. Jangan sampai kita termasuk kaki tangannya Dajjal ya. Begitu, waliyadzubillah subhanahu. Nah itu malam mulia, lebih afdal dari 83 tahun. Kita jangan remehin itu malam. Jadi ini bagai dua belah mata pisau. Dua belah mata pisau. Sama kayak handphone. Pisau bisa jadi manfaat, bisa jadi mudarat. Handphone bisa berguna, bisa juga dia membahayakan.
Kan begitu. Pisau kalau dipakai sama orang yang pas, dipakai buat motong bawang, motong ayam, dia pakai buat motong buah, bisa dimakan. Tapi kalau orang yang nggak pas, pisaunya dibiarkan karatan. Atau boleh jadi pisaunya buat menyakiti hati orang, menyakiti orang lain. Begitu. Ya billah. Nah ini malam begitu juga. Kalau kita nggak isi dengan kebaikan, otomatis minimal diisi dengan sia-sia. Begitu. Kalau tidur sampai subuh atau sampai lewat nggak sholat subuh, berarti itu malam 400 tahun. Kalau umurnya dia 50, 400 tahun nggak ngapa-ngapain. Tidur doang tuh 400 tahun. 400 tahun belum dihitung sama umur aslinya. Yang setiap malamnya 50 tahun itu. Begitu. Berarti kurang lebih berapa puluh tahun tuh? 450 tahunan. 450 tahunan. 449 tahun. Begitu dia kerjaannya tidur doang. Kerjaannya tidur. Nah, bagaimana caranya sih malam Lailatul Qadar? Nah, orang kalau sholat isya berjamaah, sholat tarawih berjamaah sampai selesai doa penutup sampai aqidatul awam dibaca Abdul Bismillah, dia pulang deh tuh. Yang baca najwa dengan suara fardunya. Ya enggak? Abdul Bismillah kan gitu. Ada orangnya? Oh, ada orang. Ntar bilangin orangnya. Akhirnya sholat isya selesai, terus subuhnya dia bangun sholat subuh berjamaah, isyanya berjamaah, subuhnya berjamaah, itu dianggap dia menghidupkan itu malam. Dianggap menghidupkan, minim itu paling minimalis. Paling minimalis tuh. Ya, 7 kali 10 dah di pojokan rumahnya. 7 kali 10 meter. Rumah studio tuh. Jadi ruang tamunya sekalian sama garasi. Minimalis. Minimal segitu deh tuh. Nah, kalau nggak sholat subuh berjamaah atau isyanya nggak sholat berjamaah, belum tidak dianggap, terus dia tidur nggak ibadah, itu malam tidak dianggap menghidupkan malam Lailatul Qadar. Yang paling afdal apa? Yang paling afdal mu'zamuha. Paling tidak sebagian besar itu malam diisi ibadah. Itu malam ada 9 jam. 5 jam dipakai ibadah. Begitu. 5 jam dipakai ibadah. Minimal itu. Apa paling hebat itu. Dan nggak boleh juga kita semalaman suntuk untuk ibadah, jangan. Karena likulli syai'in haq. Segala sesuatu ada haknya. Mata punya hak buat tidur. Hidung punya hak buat segala macam itu. Kaki punya hak buat istirahat. Pinggang juga punya hak buat istirahat. Perut punya hak buat istirahat. Begitu. Semuanya punya hak. Jangan diporsir. Jadi itu malam mulia. Minimal kita ingat-ingat. Pokoknya kalau kita sebulan penuh sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, alhamdulillah bersyukur. Nggak semua orang bisa begitu. Ya kan, nggak semua orang bisa gitu. Ada aja halangannya. Bukan malesnya, rajin banget. Males enggak. Tapi ada kalanya dia itu terganggu dengan harus mau nggak mau belanja. Kalau nggak belanja malam repot. Kalau siang nggak kuat. Akhirnya belanja malam, ketinggalan sholat isyanya, ketinggalan sholat tarawih. Atau nggak belanja tapi ada tamu. Ya ada tamu nggak bisa berangkat. Begitu. Ada aja tuh halangannya. Begitu. Jadi kalau bisa sebulan penuh sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, nah itu berarti kita bersyukur. Nggak semua orang bisa begitu. Berarti orang-orang pilihan. Nah, apa yang mesti kita kerjakan nih kalau malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar kita sholat, zikir, baca Al-Quran dan lain sebagainya. Apapun kebaikannya. Kalau udah semangat kita melemah, itu malam mau ngapain lagi, udah malas banget nih. Banyakin baca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Sambil diingat-ingat biar sedih, belum punya baju lebaran, belum punya sendal,
belum punya sepatu, sambil ingat biar agak sedih bacanya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah, biasanya udah beli baju kok tanggal segini masih belum punya ini. Begitu. Jadi apa namanya, itu malam diisi dengan kebaikan, karena itu malam lebih afdal daripada 1000 bulan. Jadi ini mesti dijaga, nggak bisa Lailatul Qadar nggak dapat nggak pakai, bodo amat ya. Nggak dapat ya alhamdulillah, nggak dapat ya bodo amat. Kita nggak dapat berarti kita ruginya apa istilahnya, ruginya tuh habis babak belur, karena kita dihitung nggak ngapa-ngapain 1000 tahun 1000 bulan begitu. Ini harus untung, nggak boleh rugi. Lailatul Qadar nggak boleh rugi. Kalau ruginya habis babak belur, nggak ada, bukan cuma nggak ada pahalanya, boleh jadi karena melalaikan usia itu juga termasuk sesuatu yang dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bikin dosa aja itu malam itu rugi, apalagi kita bikin dosa. Begitu. Harus bikin taat. Minimal tidurnya niat, udah ngantuk tidur, ternyata kebablasan sampai subuhnya sholat jamaah. Tapi dia niat, dia tidur nanti bangun tahajud, dia isi setiap malamnya tuh. Dia tidur nanti bangun tahajud. Dia tidur, dia niat nanti bangun tahajud. Walaupun setiap malam 30 hari gak bangun-bangun tuh tahajud, bangunnya tetap adzan subuh. Subuhnya sholat berjamaah, itu malam dihitung dia ibadah tahajud sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Karena Nabi SAW sebutkan begitu, faman hamma biha, orang yang berkeinginan melakukan kebaikan tapi dia nggak sempat melakukan kebaikan itu karena satu hal yang daruri, yang syar'i, maka dia tetap akan mendapatkan pahala meskipun dia tidak mendapatkan pahala. Makanya ada ulama udah tua banget dah, istilahnya dia mau jalan ke kamar mandi aja susah, sakit lagi. Ini ulama tua dan sakit, dijengukin sama murid-muridnya. Terus ini ulama bilang, insya Allah nanti saya kalau sembuh, ini udah gak bakal sembuh nih penyakitnya, udah tua banget. Kalaupun sembuh gak bisa ngapa-ngapain, tetap di kasur doang. Nanti saya niat mau haji, saya niat mau umrah, saya niat mau dakwah, saya niat mau ini, mau berangkat ke sini, mau silaturahmi ke sini, semua baik kebaikan diniatin sama dia. Muridnya heran, ya Syekh, kau ini udah kibar, udah udah lansia, udah tua, mau niat mau ngapain lagi, udah kagak bakal kesampaian, insyaallah kayaknya gak bakal kesampaian. Cuma dia ngomong gitu aja. Akhirnya ini syekhnya bilang, mungkin kalau emang Allah mentakdirkan saya sampai, alhamdulillah saya bersyukur. Kalaupun saya tidak ditakdirkan oleh Allah untuk melaksanakan apa yang saya niatkan ini semuanya, maka paling tidak saya mendapatkan pahala itu berkat niat yang saya niatkan. Karena Nabi hadisnya menyebutkan demikian. Jadi niat yang banyak deh. Niat ibadah haji, saya mau haji setiap tahunnya. Tahun ini saya mau berangkat haji. Terus besok bulan depan insya Allah saya mau niat berangkat umroh. Padahal duitnya kagak ada. Begitu. Dan kayak kerasa-rasanya gak ketemu tuh duitnya. Kita mau anggap pahitnya kita mau kerja seumur hidup kayaknya gak bakal ketemu tuh duit segitu misalnya. Tetap kita niatin. Mungkin Allah dengar niatnya kita sehingga Allah takdirkan kita tetap berangkat melalui namanya jalannya Allah macam-macam. Atau kita tetap gak berangkat sampai meninggal gak berangkat haji. Nanti kita bakal keheranan. Tahu-tahu ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita lihat, ini kok ada pahala haji setiap tahun. Umur kita 55 tahun. Kurang panjang. 75 tahun. Biar agak panjangan umurnya. Umur kita 75 tahun dia mati nih. Ini 75 tahun saya niat tuh mulai sadar-sadarnya baru umur 40 tahun. Itu 35 tahun kok saya ada catatan umrah haji terus setiap tahunnya 35 haji. Padahal saya nggak pernah berangkat haji. Nanti bakalan heran seperti itu. Ini pahala daripada niat haji yang kita niatkan setiap kita niatkan tersebut. Makanya niat yang banyak, gak rugi. Orang niat banyak gak rugi. Niat bukan halu tapi bukan halu. Kalau niat dalam hati.
Kalau ngomong depan orang gue pengen haji nih, pengen ini, itu bukan niat, namanya itu halusinasi, bubur kan. Kalau nasi dihalusi kan jadinya apa ya? Bubur. Wa sumiyat Lailatul Qadri imma li syarafi qadriha wa ulwi mansilatiha. Ini dinamakan malam Lailatul Qadar karena kemuliaan kadarnya. Kadar itu derajat. Kemuliaan derajatnya dan tinggi kedudukannya. Ini malam tinggi, malam agung. Makanya malamnya disebut malam Lailatul Qadar. Atau boleh juga sebab dia dinamakan malam Lailatul Qadar imma li'annal arzaq wal ajal minas sanati ila sana tuqaddar fitil kalaila. Karena rezekinya orang, ajalnya orang, takdirnya orang dari tahun itu ke tahun depan ditentukan di malam tersebut. Mirip dengan malam nisfu Sya'ban, malam Lailatul Qadar. Itu malam ditentukan juga tuh. Takdirnya orang, rezekinya orang. Makanya tiap malam kita doa nih, biar rezekinya ditambahin. Yang belum punya baju jadi punya baju. Tadi kan sedih tuh, Allahumma inna sampai nangis. Sedih karena belum punya baju lebaran. Nah, itu malam kalau kita dapat rezekinya mudah-mudahan diluaskan lagi sehingga dia bisa beli baju lebaran, dapat baju lebaran. Ini contoh aja, kalau baju lebaran aja yang kita pengen selamat dari api neraka. Gak usah neko-neko kita pengennya. Selamat dari api neraka udah. Surga kita gak pikirin. Yang penting selamat dari api neraka. Ntar mau di mana kita taruhnya? Begitu. Yang penting selamat dulu dari api neraka. Kan begitu kita. Ini itu malam kita ditentukan juga. Terus namanya Lailatul Qadar, kenapa tinggi derajatnya Lailatul Qadar ini? Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Karena di malam itu turun malaikat dan juga malaikat Jibril. Di malam itu turun malaikat memuliakan, turun gunung demi umatnya Nabi Muhammad SAW. Fayusallimuna 'alal mujtahidin. Ada tulisan yang lain di kitabnya alal mutahajjidin. Mereka para malaikat itu memberikan salam, mendoakan keselamatan, kesejahteraan, kedamaian untuk orang-orang yang ibadah tahajud itu malam. Makanya yang tidur rugi, nggak dapat doanya malaikat tuh. Ini malaikat jutaan malaikat yang turun ini. Bukan 1-2 malaikat, bukan Jibril sendiri. Jibril ngajak teman-temannya. Malaikat Jibril ngajak teman-temannya buat kasih salam, doain keselamatan untuk orang yang tahajud itu malam. Kalau bisa tahajud paling enggak minimal 2 rakaat. Minimal 2 rakaat. Enggak bisa 2 rakaat, minimal banget tambahin. Itu udah paling minim dari 2 rakaat. Kalau 1 rakaat witir doang, 1 rakaat lagi ini makruh kita sholat witir doang, 1 rakaat doang. Terus lagi kalau masih ada yang bingung kalau witirnya gimana? Witirnya 2 aja. Tadi kan udah 3, tambahin. Kurangnya berarti berapa? 7. Kurangnya berapa? 8. Kurangnya 8 berarti 4 kali sholat lagi. Witirnya tambahin 4 kali sholat. Jadi 8 rakaat. Kalau mau sempurna 11 witirnya. Kalau mau 8 ya 6, nggak mau 6 ya 4. Kalau nggak mau 4 ya tambahin 2 lagi nggak apa-apa. Begitu. Itu sholat witirnya timbang tambahinnya genap, jangan tambahin ganjil. Begitu. Dan dapat salam dari Allah Subhanahu wa taala. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allah Subhanahu wa taala memberikan salam keselamatan. Begitu. Itu malam mulia, malam yang Allah sendiri memberikan keselamatan kepada hamba-hambanya. Oleh sebab itu malam adalah malam yang diminta oleh Nabi Muhammad untuk diusahakan mendapatkannya. Cari itu malam, usaha dapetin itu malam. Nabi yang perintahkan.
Ini perintah Nabi, perintah Allah. Nih kita kadang-kadang sama perintah Allah berani banget. Kan begitu, sama perintah Allah berani banget. Puasa kan apa namanya? Puasa itu perintah Allah. Sampai ada yang selentingan mengatakan Ukraina berani melawan Rusia. Rusia sehebat begitu berani. Cina berani melawan Amerika. Tapi ada yang lebih hebat dari Ukraina, lebih hebat dari Cina melawan Amerika. Palestina yang sedikit melawan Israel yang luar biasa dikdaya. Ada yang lebih sangar dari itu, yang lebih membahayakan dari itu. Orang nggak puasa lebih bahaya, lebih dahsyat dari itu, berani nantangin perintah Allah. Kan Allah suruh puasa, nah dia nggak puasa, berarti ini berani banget sama Tuhan, berani banget sama Allah. Allah perintahin dia puasa, nah dia nggak puasa, berarti kan nantangin, berani banget nih, begitu. Apa namanya? Ini malam, kita malam Lailatul Qadar, kita cari, kita usahain. Kita cari ini kapan? Besok kita bahas malam Lailatul Qadar insyaallah. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barangkali ada yang mau nanya? Enggak? Ya. Nah, malam Lailatul Qadar besok kita bahas tanggalnya, apa di kalender mana, kalender Jawa, apa kalender Masehi, apa kalender Arab. Nah, besok insyaallah kita bahas apa namanya, kapan jatuhnya malam Lailatul Qadar. Ada lagi yang lain? Beli bajunya kapan enggak? Anaknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan berkahnya kita kumpul di sini, Allah berikan keberkahan pada kehidupan kita. Allah kabulkan semua hajat kita, mudahkan segala urusan kita. Allah berikan kita seluruhnya sehat afiat, dijauhkan dari segala penyakit zahiran wa batinan. Ini lagi musim sakit apa ya namanya? Cikungunya. Demam sama pegel-pegel. Semuanya yang sakit-sakit kita tanyain, kakinya pegel-pegel, linu, segala macam itu cikungunya katanya. Begitu. Jadi mungkin karena hujan banyak nyamuk, akhirnya kena cikungunya. Namanya lucu juga ini penyakit. Mudah-mudahan iya masuk ke tulang gitu, pegel namanya. Mudah-mudahan Allah jaga kita, keluarga kita, kampung kita, negeri kita dari segala penyakit, dari segala wabah, dari segala hal-hal yang membahayakan. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyah salihah. Wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah.